Sairam adik-adik, selamat datang di kelas kualifikasi kita. Hari ini kita akan belajar banyak hal-hal baru. Jadi, semua duduknya rapi ya. Kita akan mulai kelas kita dengan berdoa. Kita akan mulai dengan doa Wakritunda, dilanjuti dengan Gayatri Mantra, Guru Mantra, Veda Cantik, dan Sati Mantra. Ayo kita mulai ya. वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरि ओं गणानां त्वां गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमस्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पत शृण्वन्नो दिवि सीदसादनं प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजनीवती दीनामवित्रयवधू गणेशाय नमः सरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरि ओं ॐ महागणपतये नमः ॐ महागणपतये नमः ॐ महागणपतये नमः सहना भवतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरि ओं गणानां त्वां गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमस्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पत शृण्वन्नो दिवि सीदसादनं
प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजनीवती दीनामवित्रयवधू गणेशाय नमः सरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरि ओम् ॐ महागणपतये नमः ॐ महागणपतये नमः ॐ महागणपतये नमः सहना भवतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः चित्तचोराय यशोदा के बाल नवनीत चोर गोपाल चित्तचोराय यशोदा के बाल नवनीत चोर गोपाल 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 गोवर्धन धर गोपाल 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 गोवर्धन धर गोपाल 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 गोवर्धन धर गोपाल 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 गोवर्धन धर गोपाल चित्तचोराय यशोदा के बाल नवनीत चोर गोपाल 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 गोवर्धन धर गोपाल 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 गोवर्धन धर गोपाल 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 गोवर्धन धर गोपाल चित्तचोराय यशोदा के बाल नवनीत चोर गोपाल. Masih ingat tidak? Tadi kita memulai kelas kita dengan mantra Wakretunda. Ya, benar sekali. Hari ini kita akan belajar tentang mantra itu. Mantra Wakretunda memiliki arti seperti ini. Oh Tuhanku, Engkau yang memiliki belalai, Engkau yang bertubuh besar, Engkau yang bersinar seperti jutaan matahari. Aku berdoa kepadamu. Tolong singkirkan segala masalah yang akan muncul dalam setiap pekerjaan yang akan aku lakukan. Dewa Ganesha atau dikenal juga dengan sebutan Wigneshwara, sang penghilang segala masalah, memiliki kepala yang berbentuk seperti gajah. Ini menyimbolkan bahwa Dewa Ganesha begitu bijaksana dan juga pintar. Perutnya yang besar menunjukkan bahwa seluruh semesta berada di dalam dirinya. Saat kita ingin memulai suatu pekerjaan atau memulai pelajaran, kita pertama-tama harus berdoa kepada Dewa Ganesha terlebih dahulu, agar kita mendapatkan berkatnya. Supaya setiap pekerjaan yang kita lakukan dapat kita lakukan dengan penuh kebijaksanaan dan terhindar dari segala macam masalah. Karena itu,
Adik-adik, sebelum memulai belajar, jangan lupa untuk melantunkan doa Wakretunda ya. गणेश शरणं शरणं गणेश 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 साईश शरणं शरणं साईश 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 गणेश शरणं शरणं गणेश गणेश शरणं शरणं गणेश गणेश शरणं शरणं गणेश गणेश शरणं शरणं गणेश साईश शरणं शरणं साईश 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 गणेश शरणं शरणं गणेश Ganesha Sharanam Sharanam Ganesha. Sungguh bacaan yang sangat indah. Bacaan ini memiliki arti bahwa kita menyerahkan diri kita kepada kaki Dewa Ganesha agar kita mendapatkan berkatnya, supaya kita mendapatkan kebijaksanaan untuk melakukan setiap pekerjaan yang akan kita lakukan. Om Sairam adik-adik semuanya. Hari ini, Aka akan membacakan cerita tentang Dewa Ganapati. Ayo semuanya duduk yang rapi ya. Aka akan mulai membacakan ceritanya. Pada suatu hari, Dewa Ganapati dan Dewa Shanmuga atau yang biasa disebut dengan Dewa Muruga sedang duduk di pangkuan orang tua mereka, Dewa Shiva dan Dewi Parvati di Kailash. Dewa Narada datang ke sana dan mempersembahkan buah mangga yang sangat harum kepada Dewa Shiva. Karena Dewa Shiva memiliki 2 orang anak, Dewa Shiva memiliki kesulitan dalam menentukan kepada siapa akan memberikan buah tersebut.
Dewa Narada menemukan solusinya. Dewa Narada berkata, "Dewa Shiva, karena Dewa Ganesha dan Dewa Shanmuga sangat cerdas, pemberani, engkau tidak dapat memberikan buah ini hanya kepada salah satu dari mereka. Adakanlah lomba untuk mereka dan berikan buahnya kepada pemenangnya. Mereka harus berkeliling ke 3 dunia dan siapa yang lebih duluan selesai harus dinyatakan sebagai pemenangnya dan diberikan buah tersebut." Dewa Shiva dan Dewi Parvati menyetujui hal ini. Dewa Ganesha dan Dewa Shanmuga juga setuju. "Ayah, aku menerima tantangannya." Kemudian, setelah mengatakan hal tersebut, Dewa Shanmuga pergi dan menunggangi burung meraknya dan memulai perjalanannya. Tapi, Dewa Ganapati terus duduk di pangkuan ayahnya. Dewa Narada menertawakannya dan bertanya, "Oh Dewa Ganapati, bagaimana mungkin engkau belum memulai perjalananmu? Apakah engkau tidak tertarik dengan buahnya?" Dewa Ganapati kemudian turun dari pangkuan ayahnya. Dengan pengabdian, Dewa Ganapati melipat tangannya dan mengelilingi Dewa Shiva dan Dewi Parvati 3 kali. Menjelaskan bahwa mereka adalah ayah dan ibu dari ketiga alam. Dan karena itu, mengelilingi orang tua sama baiknya dengan mengelilingi ketiga dunia. Dewa Ganapati kemudian mengambil buah tersebut dari ayahnya dan mulai memakannya. Dewa Shanmuga kembali setelah berkeliling ketiga dunia. Ketika Dewa Shanmuga kembali, beliau melihat Dewa Ganapati sudah memakan buah tersebut. Dewa Shanmuga sangat kesal, kemudian bertanya dengan marah, "Bagaimana Ganapati telah diberi buah? Bahkan ketika Dewa Ganapati masih di sini, saya sudah selesai mengelilingi ketiga dunia." Karena hal ini, Narada menenangkannya dan berkata, "Shanmuga, kamu telah mengelilingi 3 dunia, tetapi melupakan satu fakta penting. Orang tua lebih suci daripada ketiga dunia, dan ketiga dunia itu ada di dalamnya. Bukankah itu benar? Karena ini pepatah Matru Dewa Bhava dan Pitru Dewa Bhava menjadi dikenal." Ganapati menyadari hal ini. Ganapati mengelilingi orang tuanya sebanyak 3 kali dan menjadi pemenangnya. Dewa Shanmuga masih sangat marah, tetapi Dewa Shiva turun tangan. Kemudian Dewa Shiva berkata kepada Ganapati, "Kamu adalah buah pengetahuan. Palam artinya buah, Ni artinya kamu." Cerita ini terkait dengan Palani, tempat terkenal di India Selatan. Kisah ini menunjukkan betapa cerdasnya Dewa Ganapati. Dewa Shiva memberinya anugerah bahwa Ganesha akan disembah terlebih dahulu sebelum memulai pekerjaan apapun atau melakukan puja apapun. Dikatakan bahwa Dewa Brahma menyembah Dewa Ganesha sebelum dia memulai pekerjaan penciptaannya. Jadi, Dewa Ganapati dipuji sebagai Pratama Vandita. Dengan melakukan itu, Ganapati mencegah segala rintangan yang mungkin datang dalam perjalanan kita. Beliau adalah Vignesha atau Vigna Nivaraka, penghilang rintangan. Adik-adik tahu nggak semalam adalah perayaan Ganesha Chaturthi? Festival Dewa Ganesha ini dirayakan sangat besar di seluruh dunia. Menurut kalender Hindu, datang pada bulan Bhadrapada, Shukla Paksha, dan Chaturthi pada hari keempat. Biasanya pada bulan Agustus atau September. Pada hari itu, orang-orang membawa pulang patung Ganesha yang sangat indah. Mereka membuat dekorasi dengan semua jenis bunga dan daun, khususnya dengan garika rumput yang lembut. Hidangan manis juga disediakan. Hidangan tersebut dinamakan modaka atau kadabu, disiapkan dan dipersembahkan kepada Dewa Ganesha. Festival ini diakhiri dengan membawa patung Ganesha dalam prosesi dan membenamkan patung tersebut di kolam, sungai, atau laut. Satu hal yang penting untuk diingat adalah tidak hanya pada hari raya atau hari suci yang sesekali saja, tapi setiap hari kita harus berdoa kepada Dewa Ganesha untuk melindungi kita dengan menghilangkan semua kendala yang mungkin menyebabkan kesulitan dalam menjalankan tugas kita, agar tugas kita bisa dijalankan dengan sangat baik. Demikian cerita yang Aka sampaikan mengenai Dewa Ganapati. Semoga adik-adik semua bisa memahaminya ya.
Setelah ini Aka akan memberikan 5 pertanyaan yang harus adik-adik jawab. Om Sairam, pertanyaan yang pertama, apa yang Narada tawarkan kepada Dewa Siwa pada saat itu? Pertanyaan yang kedua, apa yang dilakukan Ganapati untuk mendapatkan buah itu? Pertanyaan yang ketiga, kenapa Sanmuka kesal? Pertanyaan yang keempat, siapa yang diberikan nama buah dari pengetahuan? Pertanyaan yang kelima, bagaimana cara Narada meyakinkan Sanmuka? Adik, sangat banyak yang kita pelajari hari ini. Semoga semua ilmu yang kita dapat hari ini dapat kita terapkan di dalam kehidupan kita. Sampai jumpa di kelas Balfikas kita selanjutnya ya. Jai Sairam.